Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mulai masuk ke materi bab yang pertama di semester 1, yaitu bab yang pertamanya adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di dalam bab 1 ini ada materi-materinya, yaitu ada konsep nilai mutlak, kemudian ada persamaan nilai mutlak, kemudian yang ketiga ada pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang konsep nilai mutlak. Ya, untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep nilai mutlak. Dari konsep nilai mutlaknya itu sendiri, yang pertama, ya, nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan, ini notasi dari nilai mutlak. Ya, jadi untuk notasi nilai mutlak ini kita menggunakan ini ya, ini 2 garis. Nah, ini di dalamnya ada X. Ini dibacanya adalah nilai mutlak bilangan X, nilai mutlak X. Jadi tolong pakai tandanya ini pakai garis ya, jangan seperti kurung karena nanti pengertiannya akan berbeda. Nah, jadi tolong diperhatikan tanda mutlaknya. Nah, selanjutnya ya definisinya. Ya, nilai mutlak X. Ya, kita menggunakan definisinya pakai jarak dulu yang gampang ya. Karena untuk nilai mutlak itu contoh dalam kehidupan seharinya adalah jarak, sehingga kita yang pertama definisikan dengan menggunakan jarak dulu, bahwa nilai mutlak X itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi kamu di gambaranmu berarti garis bilangan. Nah, sebagai patokannya adalah titik 0. Untuk lebih mudahnya, ya contohnya ada jarak 5 dari 0. Jarak 5 dari 0 berapa ya? Nah, jarak 5 dari 0 ya pastinya 5. Nah, berdasarkan dari definisi nilai mutlak di atas ini, maka jarak 5 dari 0 adalah 5, bisa kita ubah dalam bentuk nilai mutlak. Nah, ini yang pertama, jarak 5 dari 0. Nah, berarti dengan pengertian ini, jarak X dari 0. Nah, ini jarak 5 dari 0. Jarak X dari 0 adalah nilai mutlak X. Berarti kalau jarak 5 dari 0 bisa kita tuliskan nilai mutlak 5. Nah, di sini. Nah, ini berarti nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Ya, berarti jarak 5 dari 0 adalah 5. Itu. Terus contoh yang kedua, jarak 2 dari 0. Berapa jarak 2 dari 0? Ya, jarak 2 dari 0 adalah 2. Bisa dituliskan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Terus contoh lagi, jarak 0 dari 0. Jarak 0 dari 0 pastinya ya 0. Sehingga bisa kita tuliskan nilai mutlak 0 sama dengan 0. Nah, terus yang keempat, jarak min 2 dari 0. Nah, berapa jarak min 2 dari 0? Jarak min 2 dari 0 adalah 2. Ya, jadi jarak min 2 dari 0 bukan min 2 ya, tapi 2. Nah, kamu bisa kembalikan dalam kehidupan sehari-hari ya untuk masalah jarak. Nah, kalau ditanyakan jarak kan kamu pasti jawabnya dengan bilangan yang positif. Gitu. Jadi jarak min 2 dari 0 adalah 2, sehingga bisa kita tuliskan nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2. Terus contoh terakhir, jarak min 5 dari 0. Nah, jarak min 5 dari 0 berarti 5. Sehingga bisa kita tuliskan nilai mutlak min 5 sama dengan 5.
Ya, kamu perhatikan ini masalah jarak ya. Jadi kalau jarak ya hasilnya selalu positif. Walaupun ini jarak min 2 dari 0, jarak min 5 dari 0, ya karena kita bicara masalah jarak, ya hasilnya selalu positif. Ya, untuk selanjutnya, nah ini masih di definisi nilai mutlak ya. Kalau tadi kita menggunakan definisinya itu dengan istilah jarak, kalau sekarang ini kayak kalimat matematikanya gitu ya. Untuk yang sekarang nilai mutlak itu kita definisikan sebagai berikut. Ya, bahwa nilai mutlak X itu bisa bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Atau nilai mutlak X akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Ya, mau nanti untuk pengertian ini maupun pengertian jarak, hasilnya kita akan tetap sama. Ya, untuk memudahkan kalian memahami definisi ini, kita langsung ke contohnya. Ya, menggunakan bilangan ya. Tuh. Yang pertama sama seperti tadi yaitu nilai mutlak 5. Nah, yang kamu perhatikan berarti X-nya dulu ini. Nah, atau yang di dalam tanda mutlak. Yang di dalam tanda mutlak adalah 5. Nah, 5 berarti kalau melihat dari ini, 5 itu termasuk lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, karena 5 masuk ke nilai lebih dari sama dengan 0, maka kita menggunakan hasilnya adalah X. Nah, sehingga di sini nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Gitu. Contoh yang kedua. Nilai mutlak 2. Oh, X-nya adalah 2. Nah, kembali lagi ke sini. 2. Oh, 2 adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti nilai mutlak X-nya bernilai X. Sehingga nilai mutlak 2 juga akan bernilai 2. Gitu. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak 0. 0 berarti kan ikutnya ke yang atas ya sini. Nah, berarti sama dengan 0. Nah, sekarang yang keempat, nilai mutlak min 2. Nah, min 2 itu kan kurang dari 0, berarti ikut yang bawah sini. Ya, bawah berarti nilai mutlak X-nya didefinisikan sebagai min X. Berarti sama dengan, ya seperti ini ya, min X. Min, berarti kan kita taruh min. Setelah min ada X. Oh, X-nya min 2, berarti di sini min 2. Min dalam kurung min 2 pasti sama dengan 2. Sehingga nilai mutlak min 2 adalah 2. Nah, sama dengan hasil tadi ya, yang pakai jarak. Kemudian untuk nomor 5, nilai mutlak min 5. Nah, min 5 juga kurang dari 0, berarti kan kita menggunakan pengertian yang bawah, bahwa nilai mutlak X sama dengan min X. X-nya sendiri adalah min 5. Sehingga kita tuliskan min dalam kurung min 5 sama dengan 5. Sehingga nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Nah, ini pengertian dari nilai mutlak. Kalau kamu perhatikan bahwa untuk nilai mutlak dari bilangan positif, hasilnya ya positif. Dan untuk nilai mutlak bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi kalau nilai mutlak itu dari sebuah bilangan selalu menghasilkan bilangan yang positif. Nah, sehingga tadi nilai mutlak contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah tentang jarak. Karena jarak juga pasti bilangannya positif. Ya, selanjutnya setelah kalian mempelajari tentang definisi nilai mutlak, kita lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, untuk sifat yang pertama yang akan kita bahas dengan menggunakan bantuan tabel seperti ini. Ya, yang kita punyai adalah X-nya. Di sini saya ambilkan ada X-nya yang bilangan positif, ada yang bilangan negatif, dan ada bilangan 0. Nah, untuk kolom kedua ada min X, terus kolom ketiga ada nilai mutlak X, dan kolom keempat ada nilai mutlak min X.
Nah, ini saya beri warna kolom ketiga sama kolom keempat, saya kasih warna kuning nanti untuk dibandingkan hasil dari nilai mutlak X dengan nilai mutlak min X. Nah, kita akan mulai mengisinya dari kolom nilai mutlak, dari kolom min X. Nah, untuk kolom kedua ini min X, berarti min dari X yang ada di sini. Nah, berarti di sini kalau X-nya 3, berarti di sininya adalah min 3. Nah, terus ada min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk kolom ketiga, nilai mutlak X, berarti nilai mutlak dari kolom pertama ini. Nah, jadi kolom pertama kita mutlakkan, taruh di kolom ketiga. Berarti nilai mutlak 3 adalah 3, terus 2, 1, 0, min 1 ya, terus 2, dan 3. Nah, terus kolom yang terakhir ini nilai mutlak min X, berarti nilai mutlak dari kolom kedua ini. Nah, ini berarti min X-nya udah min 3 dan seterusnya. Berarti yang pertama nilai mutlak dari min 3 adalah 3, nilai mutlak min 2, 2, 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kalian perhatikan dua kolom ini yang saya warnai kuning. Nah, ternyata hasilnya itu sama. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai mutlak min X sama dengan X. Nah, dua kolom ini nilainya ternyata sama. Dan ini adalah sifat nilai mutlak yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, nah masih sama. Di sini ada kolom X. Sekarang kolomnya X kuadrat. Terus nilai mutlak X dan akar X kuadrat. Nah, nanti yang kamu bandingkan kolom 3, 4 ini sama. Ya, kita mengisi untuk X kuadrat dulu. Berarti ada 9, 4, 1, 0, 1, 4, dan 9. Nah, untuk kolom ketiga, nilai mutlak X. Ini ya, berarti nilai mutlak dari X. Berarti 3, 2, 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, yang terakhir, akar X kuadrat. Berarti akar dari ini. Akar dari kolom yang kedua. Nah, berarti di sini, mengisi sini berarti akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3. Akar dari 4 adalah 2. Akar 1, 1. Akar 0 yang 0. Akar 1, 1. Akar 4, 2. Akar 9, ya, 3. Nah, sekarang kamu bandingkan dua kolom ini. Nah, ternyata hasilnya juga sama. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, ini sifat yang kedua. Nah, jadi sifat yang pertama, nilai mutlak min X sama dengan X. Kedua, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Dan ini masih ada sifat-sifat yang lainnya, tapi tidak saya bahas di sini ya. Saya hanya membahas dua sifat saja. Silakan tinggal sifat-sifat yang lainnya bisa kamu coba sendiri dengan cara yang sama. Nah, ini jadi sifat-sifat nilai mutlak seluruhnya ada ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sifat. Saya membahas dua saja atau membuktikan dua sifat. Silakan sifat-sifat yang lainnya bisa kamu buktikan sendiri. Ya, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal dari penggunaan nilai mutlak atau penggunaan nilai mutlak dalam operasi penjumlahan, perkalian, dan sebagainya ya. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh yang sederhana saja. Untuk soal-soal yang lainnya bisa kalian cari sendiri ya. Nah, misalkan tentukan hasil dari
Nah, misalkan di sini ada soal nilai mutlak 12 dikurangi nilai mutlak min 3. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, nah ini hati-hati kamu di bagian belakang ini. Jangan ini ada min, sini ada min, terus jadi plus. Nah, tapi di sini ada tanda mutlaknya. Jadi tolong dibedakan antara tanda mutlak dengan yang di dalam kurung. Nah, kalau ada tanda mutlak seperti ini, ada soal seperti ini, kita mengerjakannya berarti nilai mutlak dari 12 berapa dikurangi nilai mutlak dari min 3. Tadi nilai mutlak dari 12 adalah 12 dikurangi nilai mutlak min 3 adalah 3. Sehingga 12 dikurangi 3. Jadi sama dengan 9. Gitu ya. Terus contoh yang kedua. Ya. Nilai mutlak min 24 per 36 dikalikan dengan nilai mutlak min 6. Nah, ini berarti yang di dalam mutlak ini dikeluarkan dulu atau mau kamu kalikan ya boleh. Kalau saya dikeluarkan dulu sehingga ini jadi 24 per 36 nilai mutlak min 6 jadi 6. Kalau ini min 24 per 36 kamu kalikan dulu dengan min 6 terus dimutlakan ya boleh karena ini kan perkalian nilai mutlak X kali nilai mutlak Y itu sama saja dengan nilai mutlak X kali Y ada di sifat nilai mutlak. Nah, ini sehingga hasilnya adalah 4. Kita lanjutkan. Nah, kalau ada soal seperti ini juga hati-hati ya. Nah, ini kita kerjakan seperti ini. Nah, ini yang bagian ini berarti 1 dikurangi 6. Tuh. Hingga 2 dikurangi 5 kali 3. Yang dikerjakan dulu berarti yang ini dulu. Berarti 2 dikurangi 15. Berarti ketemunya adalah min 13. Ya, demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh kalian. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.